Diawali dengan sebuah aksi penyergapan yang mengakibatkan salah satu anggotanya tewas. Harry Hart atau Galahad bertanggung jawab atas kepergian dari ayah Eksi kecil. Dan dia juga terus berupaya untuk mengungkap dalang di balik pembunuhan anggotanya yang lain, yaitu agen Lancelot. Mampukah dia untuk mengungkap itu semuanya? Inilah Kingsman: The Secret Service. 17 tahun berlalu, Eksi tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tapi sayang, semua kecerdasannya tidak ia gunakan dengan baik. Hal itu karena pengaruh lingkungan tempat dia dibesarkan, di mana ayah tirinya selalu melakukan kekerasan terhadap ibunya dan dia. Bahkan, ia telah membuang kesempatan bergabung di dunia militer karena sang ibu tidak mau kejadian yang menimpa ayah Eksi terulang kembali. Singkat cerita, karena kenakalannya dan untuk beberapa saat ditahan oleh kepolisian, Eksi dapat dipertemukan kembali dengan Galahad setelah kurang lebih 17 tahun lamanya. Harry pun mengajak Eksi untuk berbincang sebentar. Tak lama muncul kembali sosok pemuda yang cukup arogan. Karena berucap tidak sopan pada Harry, hal itu membuat Harry mengeluarkan kata-kata bijaknya dan dengan cepat Harry bisa melumpuhkan mereka semua. Manners maketh man. Tanpa sepengetahuan Eksi, Harry menaruh mic kecil di baju Eksi untuk memantau pergerakan Eksi. Saat sampai di rumah, Eksi dihajar oleh ayah tirinya dan memaksa Eksi untuk memberitahu siapa orang yang Eksi temui tadi. Karena Eksi tak mau memberitahu, dia mengancam akan membunuh Eksi. Merasa Eksi cukup loyal, Harry pun berbicara dari jarak yang cukup jauh dan balik mengancam ayah tiri Eksi, serta menyuruh Eksi untuk menemuinya di tempat yang sudah dijanjikan. Singkat cerita, Eksi pun sampai di tempat yang bernama Kingsman. Pintas, Kingsman terlihat hanya seperti tempat jahit biasa. Nyatanya, tempat tersebut merupakan tempat dari sebuah agen rahasia. Di sana, Eksi diajak untuk ikut seleksi bergabung menjadi seorang agen Kingsman. Pada saat yang bersamaan, Kingsman baru saja kehilangan salah satu agennya, yaitu Lancelot, yang juga adalah sahabat dari ayah Eksi. Pimpinan Kingsman saat itu, Arthur Chester King yang dibintangi oleh Michael Caine, segera memutuskan untuk melakukan perekrutan agen baru menggantikan Lancelot, sekaligus melacak siapa sebenarnya orang di balik pembunuhan agen Lancelot. Eksi pun akhirnya menjadi salah satu kader muda yang direkomendasikan oleh Galahad untuk menjalani pendidikan dan serangkaian tes bersama beberapa kandidat lainnya. Untuk akhirnya dipilih salah satu yang terbaik untuk menggantikan Lancelot. Scene berpindah, Valentine yang diperankan oleh Samuel L. Jackson terlihat sedang berbincang dengan seseorang. Kelihatannya mereka membincangkan perihal kematian agen Lancelot. Oke, sedikit pengenalan. Valentine adalah seorang Taken di bidang teknologi komunikasi dan sekaligus menampilkan dirinya sebagai seorang filantropis bersama asisten cantiknya yang bernama Gazelle yang dibintangi oleh Sophia Boutella. Dalam film ini juga Valentine berperan sebagai tokoh antagonis. Selain karena dia adalah dalang di balik pembunuhan Lancelot, dia juga memiliki ide teror yang sangat mengerikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi miliknya. Teror tersebut bernama Pide, yaitu semacam kiamat yang diciptakannya, yang dimana manusia akan dimusnahkan dengan cara saling membunuh satu sama lain. Oke, lanjut ke cerita. Scene kembali ke markas Kingsman. Saat mereka tertidur, tiba-tiba air memenuhi kamar mereka. Hari itu membuat mereka semua panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Eksi yang sadar akan hal itu mencoba memukul kaca untuk membebaskan mereka semua. Ternyata itu semua adalah sebuah bentuk tes, dan tanpa mereka sadari, salah satu teman mereka yang bernama Amelia tewas dalam insiden tersebut. Scene berpindah, Harry atau agen Galahad terlihat sedang menunggu seseorang, dan ternyata orang tersebut adalah Profesor Arnold, yang tak lain adalah rekan bisnis dari Valentine.
Harry menginterogasi Profesor Arnold dengan cara menjewer di telinganya. Karena jewerannya terlalu keras, tiba-tiba kepala Arnold meledak dan hal itu mengakibatkan Harry koma beberapa hari. Scene kembali berpindah, kita masih dilihatkan Exe dan kandidat yang lainnya masih bersaing menjadi yang terbaik untuk menghentikan Lancelot. Di sisi lain, kita dilihatkan Valentin sedang mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Swedia yang ditemani oleh putri kerajaan Swedia bernama Putri Tilde. Mereka berbincang mengenai rencana Pidey tersebut. Karena menganggap Putri Tilde menghambat bisnisnya, Valentin pun menyuruh asistennya untuk mengamankannya. Oke, singkat cerita, Harry yang sudah tersadar didatangi oleh Exe. Tak lama Merlin pun datang untuk memperlihatkan hasil penelitian pasca insiden meledaknya ke para Profesor Arnold. Dan tepat pada saat itu juga Valentin sedang meluncurkan program internet gratis untuk semua orang, yang mana program itu menjadi cikal bakal permasalahan di sini. Mengetahui hal tersebut, Harry meminta Merlin untuk membuatkan jadwal pertemuan dengan Valentin. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Awalnya pertemuan berjalan normal, baik-baik saja. Namun semuanya berubah menjadi tegang tatkala Valentin bertanya seolah dia sudah mencurigai niat dari Harry. Kembali lagi ke markas Kingsman, kini peserta hanya tersisa 3 orang, yaitu Exe, Raxon, dan Charlie. Kali ini mereka diberi tugas untuk mengumpulkan data dari seorang informan. Singkat cerita, mereka pun menjalankan misi tersebut, dan satu persatu mereka mencoba menggali informasi dari sang informan. Sesaat setelah menikmati minuman, tiba-tiba mereka tak sadarkan diri. Dan saat mereka tersadar, mereka semua sudah terikat di rel kereta. Dan mereka pun diinterogasi siapa yang mengirim mereka ke sini. Exe dan Raxon berhasil menjaga rahasia, namun di sini Charlie gagal karena dia membocorkan rahasia siapa orang yang mengirimnya. Rupanya, ini adalah tes bagian di mana agen dituntut agar mampu menyembunyikan informasi di saat apapun. Menjadi 2 kandidat terakhir, Exe mendapatkan hak libur dan pergi bersama Harry. Di sini, Harry mengajak Exe untuk mengetahui sejarah dari Kingsman dan memperlihatkan jenis-jenis senjata apa yang pernah dipakai oleh agen Kingsman. Juga tak lupa, Harry memberikan hadiah yaitu berupa jas agar Exe tampak lebih dewasa. Namun saat mereka hendak membuat jas, tiba-tiba Valentin keluar dari ruangan tempat mengukur jas. Hal itu sontak membuat Harry sedikit terkejut dan mereka pun terlibat perbincangan yang singkat, hingga akhirnya Valentin meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, Exe akan melakukan tes terakhir. Di sini Exe disuruh untuk menembak GB, anjing kesayangannya. Namun Exe menolaknya dan hal itu membuatnya gagal dalam tes tersebut. Tentu, hal itu membuat Harry kecewa dan memarahi Exe karena Exe telah membuang kesempatan terbesarnya hanya demi seekor anjing. Tak lama, Harry mendapatkan informasi dari Merlin bahwa Valentin akan segera melakukan percobaan di sebuah gereja. Harry pun meminta Merlin agar menyiapkan semuanya. Singkat cerita, Harry pun datang ke sebuah gereja tersebut dan tanpa dia sadari ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Harry yang sudah terkontaminasi oleh radiasi dari SIM card secara membabi buta membunuh semua orang yang ada di sana. Sadar telah melakukan sebuah kesalahan, Harry pun keluar dari gereja. Di luar, Valentin dan pasukannya sudah menunggu. Tak lama, Valentin pun menembak Harry tepat di kepalanya dan membuat Harry tewas seketika. Sontak, hal itu membuat pihak Kingsman kaget, tak terkecuali Exe. Dia yang tahu hal tersebut merasa sangat terpukul dan sedih dan langsung pergi menemui Arthur. Saat bertemu tanpa disengaja, Exe melihat luka di leher Arthur. Ternyata Arthur sudah ditanamkan sebuah chip agar terhindar dari radiasi SIM tersebut, dan Arthur sudah tergabung dalam kelompoknya Valentin. Mengetahui hal itu, Exe mencoba untuk mensabotase Arthur dengan cara mengelabuinya, dan ternyata cara itu berhasil. Sebelum mati, Arthur berucap kepada Exe bahwa tidak ada alasan dia menolak ide Valentin karena dia ingin tetap hidup dengan tatanan yang lebih baik. Scene berpindah, Exe, Raxon, dan Merlin segera bergegas untuk menghentikan rencana Valentin. Mereka bertiga membagi tugas mereka masing-masing, di mana rencananya tersebut adalah dengan cara meledakkan salah satu satelitnya agar koneksinya terputus. Raxon atau New Agent Lancelot ditugaskan untuk meledakkan satelit tersebut. Exe dan Merlin bertugas untuk menyusup ke dalam bunker dengan menggunakan identitas milik Arthur. Congratulations, Mycroft. You just graduated from my pilot to my valet.
Setelah berhasil menyusup, tanpa disadari ternyata ada Charlie di sana. Sontak hal tersebut membuat penyamaran Exy terungkap. Valentine, I'm gonna fucking fight! Mengetahui hal itu, Valentine pun memerintahkan agar segera menangkap Exy. Saat akan diluncurkan, tiba-tiba semua koneksi terputus. Rupanya, Lancelot telah berhasil meledakkan salah satu satelitnya. Tak patah arang, Valentine pun meminjam satelit milik rekannya. Di sini Exy masih terus berusaha untuk melarikan diri dari kejaran para tentara. Tanpa Valentine ketahui, Merlin sudah menemukan kelemahan dari implan yang ditanam di leher, di mana implan tersebut dapat meledak jika diberi satu tekanan hingga mencapai titik maksimal. Karena merasa mustahil untuk menembus keamanan Valentine, Merlin pun langsung meledakkan kepala mereka semua satu persatu. Dan boom, meledaklah kepala mereka satu persatu. Melihat hal itu, Valentine pun marah dan menantang mereka semua dan langsung meluncurkan program Payday tersebut. Setelah diluncurkan, di sini kita melihat bahwa semua orang saling membunuh satu sama lain dikarenakan efek radiasi dari SIM card tersebut. Singkat cerita, Exy masih berusaha untuk menghentikan Valentine. Kali ini, Exy harus berhadapan dengan pengawal setia Valentine. Sempat kesulitan, Exy pun akhirnya berhasil melumpuhkan mereka semua, termasuk Valentine itu sendiri. Berkat mereka bertiga, program Payday pun dapat dihentikan. Di sini juga Exy bertemu dengan Putri Tilde yang diculik tadi oleh Valentine. Karena memiliki hutang budi pada Exy yang telah menyelamatkannya, Putri Tilde pun mencium Exy. Di akhir film kita melihat Exy yang sudah terlihat lebih dewasa menghajar ayah tirinya dan semua anak buahnya, persis seperti yang Harry lakukan di awal film tadi. So, are we gonna stand around here all day? Or are we gonna fight? Kesimpulan dari film ini, ceritanya cukup simpel, tetapi ada kesan lambat panas saat menyaksikan film ini, terutama di bagian awal ketika Exy masih berlatih menjadi seorang agen. Konflik dalam film masih tampak membingungkan arahnya, begitu pula dengan humornya yang masih terbilang gamang. Terasa seperti sang sutradara masih menahan laju emosi film ini, mungkin agar penonton bisa merasakan klimaks dalam film secara perlahan dan tidak terkesan membosankan. Aksi pertarungan dalam film ini didramatisasi dengan efek visual sekitar kurang lebih 40%. Karena film ini mengandung unsur komedi, dramatisasi ini justru lebih banyak mengundang tawa dibanding decak kagum penonton. Pertarungan adu senjata menjadi bagian paling menarik di film ini. Film ini juga menyuguhkan hal-hal futuristik, mulai dari perlengkapan gadget dan persenjataan canggih yang dipakai oleh agen rahasia ini. Apapun itu, yang jelas Kingsman jadi salah satu jenis film yang sangat menarik untuk disaksikan. Oke, sekian dulu alur cerita film Kingsman The Secret Service. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya Ray undur diri. Adios, permios.